ran away with my life, fast forward, never. Bab 669. Ketika kekuatan mendalam seorang praktisi meningkat, kecepatan gerakannya juga akan meningkat. Apalagi setelah mencapai alam Tianxuan dan mampu melintasi kehampaan, kecepatan terbangnya mencapai tingkat yang sangat mencengangkan, namun masih belum sebanding dengan kecepatan Xuanzu. Saat mencapai alam tertinggi seperti Basuan dan Junsuan, meskipun kecepatan pamungkasnya bisa melebihi sebagian besar Bahtera Xuan, kecepatannya masih tidak sebaik beberapa Bahtera Xuan teratas. Misalnya, tabut suci surgawi di tempat suci kekaisaran dan tabut suci matahari bulan di istana ilahi matahari bulan. Namun, ketika sebuah bahtera misterius terbang dengan kecepatan ekstrim, ia akan mengkonsumsi sejumlah besar kristal bermutu tinggi. Semakin tinggi Xuan Ark dan semakin cepat terbangnya, semakin tinggi tingkat kristal yang dibutuhkannya dan semakin cepat konsumsinya. Oleh karena itu, bahkan jika ada makhluk di tingkat 4 tanah suci, mereka tidak akan dengan mudah menggunakan bahtera dalam tingkat tinggi kecuali ada keadaan darurat. Pada saat ini, ribuan kaki di langit, perahu Dewa Matahari dan bulan terbang melintasi langit. Panjangnya sekitar 100 kaki dan ditutupi dengan warna putih keperakan. Sisi kiri diukir dengan pola terik matahari, dan sisi kanannya bertatahkan gambar bulan memudar. Itu terbang sangat cepat sehingga jauh melampaui pemahaman orang biasa. Orang misterius di bawah hanya bisa mendengar suara keras menerobos udara. Bahkan jika dia segera mengangkat kepalanya, dia tidak bisa melihat jejak bayangan pun, hanya bayangannya. Langit dipenuhi awan pecah dan riak angkasa yang bertahan lama. Di perahu suci matahari dan bulan, wajah Ye Xinghan tenggelam seperti air, dan matanya dingin dan dingin. Pada saat ini, otaknya telah terbangun dari kedinginan, dan dia tahu bahwa dia terlalu impulsif dalam menggunakan tabut suci matahari dan bulan untuk Yun Ce, dan pasti akan dihukum oleh ayahnya, tetapi dia tidak pernah menyesali dorongan hati ini. Selain Ye Xinghan, ada 19 orang lainnya di tabut suci matahari dan bulan. 15 dari mereka adalah pelindung pribadi Ye Xinghan, dan semua kekuatan mendalam mereka ada di alam Baksuan, yang terkuat sudah berada di alam Baksuan tingkat 9. Adapun 4 orang lainnya, mereka berdiri di samping Ye Xinghan. Masing-masing dari mereka tampak tenang dan kuat, dan aura di tubuh mereka setebal gunung. 15 tuan tidak hanya sangat kuat dalam hal kekuatan yang mendalam, tetapi juga kuat secara fisik. Dia adalah pelindung Ye Xinghan dan memiliki status tinggi di Istana Matahari dan Bulan, tetapi ketika dia melihat keempat orang ini, matanya dipenuhi dengan rasa kagum yang mendalam. Karena keempat orang ini semuanya adalah tetua Istana Matahari dan Bulan. Untuk mengambil kursi tertua di Istana Matahari Bulan, salah satu syarat pertama adalah menjadi seorang kaisar. Selain itu, keempat orang ini tidak hanya tetua Istana Matahari dan Bulan, tetapi juga semuanya berada di peringkat 20 teratas. Salah satu dari mereka bahkan masuk peringkat 10 besar, tetua ke-11 Ye Juanyun, tetua ke-15 Ye Shi, dan tetua Ye Juanyun. Tetua ke-10, tetua ke-7, Ye Huran, dan tetua ke-9, Ye Guying, yang kekuatannya mendekati tahap akhir kekaisaran dan telah mencapai alam berdaulat tingkat ke-7. Hanya Yun Ce yang benar-benar membuat Tuan Muda sangat marah. Tuan Muda menganggapnya terlalu tinggi. Melihat wajah Ye Xinghan mulai tenang dari kekesalan awalnya, tetua ke-15 Ye Shi berkata dengan tenang. Bukannya dia belum pernah mendengar nama Yun Ce. Bagaimanapun, satu orang dapat menantang 10 jenius teratas dari generasi muda Sekte Phoenix Ilahi. Kejadian ini adalah sensasi di dunia 3 tahun lalu. Sulit untuk tidak mengetahuinya, tetapi hanya terdengar, karena di pesawat yang mereka tumpangi, Yun Ce belum memenuhi syarat untuk menarik perhatian mereka. Adapun kemudian mendengar bahwa Yun Ce merusak perbuatan baik Ye Xinghan di tabut Taiko Xuan dan kemudian mati di atasnya, mereka hanya menertawakannya. Jika dia berani menyinggung Tuan Muda Istana Ilahi Matahari Bulan, bahkan jika dia melakukannya tidak mati di tabut Taiko Xuan, jika Anda meninggalkan tabut Xuan kuno, kematian Anda hanya akan lebih buruk. Tapi ketika dia tiba-tiba mengetahui bahwa Yun Ce muncul hidup dan membunuh 2 penjaganya, Ye Xinghan benar-benar marah. Untuk membunuhnya sesegera mungkin, dia bahkan menggunakan tabut suci matahari dan bulan dan membawa 15 penjaga bersamanya. Mereka adalah 4 orang tua. Ini lebih dari sekedar membunuh ayam dengan pisau. Ye Shi benar, Ye Zhenran mengangguk sedikit dan berkata, meskipun Yun Ce sangat berbakat, dengan status Tuan Muda, dia tidak layak diperlakukan seperti ini oleh Tuan Muda.
Jika Tuan Muda menginginkannya untuk mati, apa yang akan terjadi? Dia harus maju secara pribadi dan menggunakan perahu suci. Aku sendiri yang bisa membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2. Wajah Ye Xinghan dingin dan dia berkata dengan suara rendah, Yun Ce harus mati. Ye Guiying mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan. Berkata, Tuan Muda, saya pikir lebih baik sedikit lebih berhati-hati ketika pergi ke Changfeng untuk membunuh Yun Ce kali ini. Mengapa Tetua ke-9 mengatakan ini? Dengan kita berempat di sini, ada ratusan Yun Ce. Tidak ada keraguan bahwa Yun Ce dapat membunuh dua sampah Ye Qingsheng dan Ye Ziyi. Meskipun itu memang tidak terduga, tetapi apakah dia masih bisa mengalahkan kita berempat? Kata-kata Ye Guiying membuat Ye Si dan Ye Zhenran tersipu, lepaskan. Sebagai tetua ke-9, Ye Guiying telah mencapai puncak budidaya kekuatan yang dalam dan memiliki status yang sangat tinggi di Istana Matahari dan Bulan. Meskipun keduanya adalah tetua, Ye Guiying dapat memanggil Ye Si dan Ye Chen dengan nama depan mereka, dan Ye Si dan Ye Chen bisa memanggil mereka dengan nama depan mereka, tapi Anda harus memanggilnya Penatua ke-9 dengan sedikit rasa hormat. Tidak, yang harus kita waspadai bukanlah Yun Ce, tapi orang di belakang Yun Ce, atau lebih tepatnya, tuannya. Ye Guiying berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun tuan muda itu sangat marah dan impulsif, dia adalah sama sekali tidak bodoh. Saya yakin dia akan membawa kita berempat ke sini, dan dia memiliki pertimbangan ini. Petik 2. Saya juga setuju dengan kata-kata tetua ke-9. Penatua ke-11 Ye Juanyun berkata, dikatakan bahwa Yun Ce punya menonaktifkan Xuan Mei ketika dia masih muda, dan kemudian secara ajaib pulih. Ketika dia menyapu bersih turnamen peringkat 7 kerajaan 3 tahun lalu, dikatakan bahwa dia hanya berlatih Xuan selama kurang dari 4 tahun. Sekarang, hanya 3 tahun yang singkat telah berlalu, dan kekuatan Xuannya cukup untuk langsung membunuh alam Ye Qingsheng dan He Ye Ziyi. Alam ini dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Bahkan jika 4 tempat suci kita menghabiskan semua sumber dayanya, tidak mungkin satu orang dapat mencapai kemajuan sebesar itu dalam hal tersebut dalam waktu yang singkat. Sangat sulit untuk dibayangkan, siapa guru yang bisa membina murid seperti itu. Petik 2. 3 tahun lalu, ada rumor bahwa ada guru yang kuat dan misterius di belakangnya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya itu. Ye Guiying berkata dengan tenang, saat itu, ketika dia menghadapi seluruh sekte Divine Phoenix sendirian di Divine Phoenix City, dia tidak takut. Mengingat usianya kurang dari 20 tahun pada saat itu benar-benar mustahil baginya untuk memiliki keadaan pikiran. Dan keberanian seperti itu, dia pasti memiliki seseorang di belakangnya. Itu mungkin cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan di belakangnya begitu kuat sehingga dia tidak takut pada sekte Phoenix Ilahi. Sekte Phoenix Ilahi seharusnya berpikir tentang hal ini sampai batas tertentu pada saat itu, jadi ia mengumumkan rekonsiliasinya dengan Yun Ce di turnamen peringkat 7 kerajaan, tapi biarkan Feng Feiyan membunuhnya di Bahtera kuno yang dalam. Apa yang paling menggangguku adalah bagaimana dia melarikan diri dari Bahtera Xuan kuno hidup-hidup. Ye Guiying melanjutkan, banyak nenek moyang kita dari 4 tanah suci tinggal di Bahtera Xuan kuno, tetapi semuanya berakhir tanpa tulang tersisa. Dan Yun Ce benar-benar tampak hidup. Ini mudah dijelaskan, kata Ye Si sambil tersenyum. Tuan muda berkata bahwa Xia Yuan, yang memiliki pembuluh darah Tuan di Bahtera Xuan kuno dan tempat suci Kaisar 3 tahun yang lalu, meninggalkan Bahtera Xuan lebih awal sebelum ditutup. Putri salju dari sekte Phoenix Ilahi awalnya disegel di sebuah kastil tua bersama Yun Ce oleh Tuan muda, tetapi putri salju keluar dengan selamat. Alasan mengapa mereka bisa untuk keluar adalah dengan bantuan semuanya adalah gelang luar angkasa yang dibuat khusus oleh tempat suci kerajaan dengan biaya besar untuk mencegah kecelakaan di Bahtera Xuan kuno. Xia Yuanba dan Putri Sue keduanya keluar melalui gelang luar angkasa, jadi tentu saja Yun Ce bisa melakukannya sama. Jelas sekali, 3 tahun yang lalu, dia sama sekali tidak dibawa pergi oleh tabut Xuan kuno, tetapi melarikan diri melalui gelang luar angkasa. Namun, dia berpikir bahwa dia telah menyinggung Tuan muda, meninggalkan tabut Xuan kuno hanya akan membawa sampai mati, dan sekte Ilahi Phoenix tidak akan membiarkannya pergi. Jadi setelah melarikan diri setelah tabut Xuan kuno, dia dengan cepat menghilang, menciptakan ilusi bahwa dia telah dibawa pergi oleh tabut Xuan kuno, membuat semua orang berpikir bahwa dia sudah mati. Dengan cara ini,
dia tidak akan diburu oleh Istana Ilahi Matahari Bulan dan Sekte Ilahi Phoenix, dan dengan demikian dalam persembunyiannya Zonggou telah hidup sampai sekarang, dan baru terungkap hari ini. Petik 2, itu benar, Ye Zhenran mengangguk dengan dalam. Pemahaman, ini satu-satunya penjelasan. Bahwa Yun Ce sangat licik, dia benar-benar mempermainkanku, Istana Matahari Bulan, dan Sekte Phoenix Suci. 3 tahun penuh, pantas saja Tuan Muda begitu marah. Gu Ying mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangguk perlahan, ini memang penjelasan terbaik. Namun, saya masih memiliki keraguan lain. Ye Qingsheng baik Ye Qingsheng dan Ye Ziyi memiliki tanda jiwa kehidupan yang ditanam oleh Tuan Muda itu sendiri. Jiwa kristal Ye Qingsheng dan Ye Ziyi keduanya pecah, membuktikan bahwa keduanya sudah mati, tetapi Tuan Muda hanya menerima Ye Ziyi. Tanda kematian, yang menunjukkan bahwa tanda jiwa kehidupan Ye Qingsheng telah terhapus sebelum kematian. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menghapus tanda jiwa kehidupan gagal menemukan keberadaannya? Tapi dia langsung membunuh Ye Ziyi, sepertinya dia sengaja membiarkan tanda kematian Ye Ziyi diteruskan ke Tuan Muda. Petik 2, hahaha, Ye Zhenran tertawa, yang ke-9 Penatua selalu tenang, bijaksana, dan dia sering membuat orang terkesan. Tapi kali ini, kamu benar-benar terlalu khawatir. Mungkin memang ada master di belakang Yun Ce yang tidak lemah, tapi tidak peduli seberapa kuat tuannya, apakah dia masih bisa mengalahkan tetua ke-9. Aku, Istana Ilahi Bulan Matahari, telah merampas Tianxuan selama ribuan tahun, dan terlebih lagi. Pernahkah kamu takut pada siapapun? Dia adalah Yun Ce kecil, dan itu adalah kehormatannya begitu, dihargai, oleh Tuan Muda. Sekalipun bakat dan kekuatannya 10 kali lebih tinggi, di depan Istana Ilahi Matahari Bulan kita, dia tetaplah dia bukan belalang yang bisa disalahgunakan semaunya. Jika dia benar-benar seperti yang dikatakan tetua ke-9, bagaimana dia bisa berusaha keras memalsukan kematiannya sendiri 3 tahun lalu demi bertahan hidup? Apa yang dikatakan Yingran masuk akal? Ye Juanyun mengangguk ketika mendengar ini, setiap kali orang yang ditanami tanda jiwa menerobos, ada kemungkinan akan terhapus oleh dampak energi yang dalam. Tanda jiwa Ye Qingsheng mungkin sudah lama hilang tanpa menyadarinya, ini normal. Haha, Ye Guying tersenyum tipis, mungkin aku terlalu khawatir. Penatua ke-9 selalu bijaksana dan tidak pernah meremehkan siapapun. Justru karena inilah dia memiliki bakat. Anda sangat mementingkan hal itu. Ye Si tersenyum dan berkata, inilah yang paling kami kagumi dari tetua ke-9. Oh, tampaknya mereka mendekati perbatasan Blue Wind Kingdom. Saya tidak tahu apakah Yun Ce menyadarinya, tapi dia sudah melarikan diri. Petik 2, tanda hubung 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 tanda hubung. Blue Wind Far North, Frozen Cloud Asgard. Saat itu sudah larut malam, namun langit di wilayah es jauh salju berwarna abu-abu dan putih, dipantulkan oleh es yang tak berbatas dan salju. Kedatangan Yun Ce, yang telah memasuki Frozen Cloud Asgard, tidak meninggalkan tabut Suan kuno bersama Xiao Yun. Dia secara kasar menghitung kemungkinan waktu kedatangan Sun Moon Asgard, dan dengan cepat mengeluarkan 2 set pakaian luar dan ikat pinggang yang identik dari mutiara racun langit. Sepatu, Xiao Yun, kenakan pakaian ini. Sosok Xiao Yun dan Yun Ce sangat mirip, dan pakaian Yun Ce secara alami juga cocok untuk Xiao Yun. Bab 670. Yun Ce dan Xiao Yun telah berganti pakaian yang sama, terlepas dari wajah mereka memiliki lebih dari 90% kesamaan di bagian depan dan belakang. Xiao Yun, yang telah berganti pakaian, berkata dengan cemas, saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Yun Ce memandang Xiao Yun saat ini, mengangguk sedikit, dan kemudian berkata ke depan, bagus sekali, keduanya kami memiliki bentuk yang serupa. Kecuali Anda sangat akrab dengan kami, akan sulit untuk mengidentifikasi kami hanya dari bentuk tubuh kami. Saat dia berbicara, Yun Ce mengeluarkan sebuah kotak kayu dari mutiara racun langit, duduklah sekarang, dan aku akan melakukannya. Menyamarkanmu ke dalam penampilanku. Hah, Xiao Yun tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya, menyamar. Ya, Yun Ce mengangguk, mengerutkan kening sedikit, jangan khawatir. Aku ini adalah penyamaran menggunakan obat-obatan khusus, bukan energi misterius. Kecuali Anda adalah ahli dalam hal ini, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya.
Master, penyamaran terkuat yang pernah ditemui Yunce di benua Tianxuan begitu jauh adalah Hua Minghai. Tetapi bahkan Hua Minghai jauh lebih rendah darinya dalam seni penyamaran. Dia bisa melihat sekilas penyamaran Hua Minghai, tapi Hua Minghai mungkin tidak bisa melihat penyamarannya dalam waktu singkat. Tapi, kenapa kamu harus menyamar sebagai kakak? Wajah Xiao Yun penuh kebingungan. Karena setelah orang-orang dari Istana Matahari Bulan tiba, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, untuk jangka waktu tertentu, kamu harus menghadapi mereka atas namaku sebagai aku, kata Yunce dengan sungguh-sungguh. Ah, Xiao Yun tertegun, aku. Apakah kamu takut? Yunce tersenyum tipis. Xiao Yun linglung sejenak, lalu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, jangan takut. Saudaraku, jangan khawatir, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tetap. Lupakan saja jika aku mempertaruhkan nyawaku, sela Yunce sambil tersenyum. Dia berkata, aku berjanji pada adik ketujuhmu bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang hilang ketika aku membawamu kembali. Jika kamu mati, adik ketujuhmu tidak akan hilang, kejar aku dengan pisau setiap hari, dan aku tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidupku. Jangan berpikir tentang perdamaian. Pada titik ini, ekspresi Yunce menjadi serius, namun, masalah ini memang ada hubungannya dengan itu, risiko besar. Untuk memastikan bahwa saya terbunuh, Ye Xinghan akan membawa setidaknya 3 kaisar ke sini. Dimungkinkan untuk membawa seorang kaisar dari jangka menengah, atau bahkan dari jangka menengah ke atas. Jika kita gagal, meskipun kita dapat melarikan diri dengan bantuan tabut Suan kuno, Anda harus dapat memperkirakan seberapa serius konsekuensinya. Setelah penyamaran, apa yang perlu Anda lakukan? Saya akan memberitahu Anda secara detail. Anda harus ingat semua yang aku katakan nanti. Masalah ini juga merupakan ujian besar bagimu. Petik 2. Oke, aku mengerti. Xiao Yun menarik napas panjang dan mengangguk dengan serius. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Yunce keluar dari tabut Suan kuno dan mengubahnya menjadi bentuk terkecil, hanya seukuran telapak tangan. Lalu dia sampai ke gerbang utama Istana Abadi Awan Beku dan menempatkannya di sana. Bahtera Suan kuno, di antara dua formasi es tebal. Dalam pemahaman masyarakat, jalan masuk dan keluar Xuanzu secara alami melalui gerbang perahu. Tabut Suan kuno juga dapat dimasuki melalui gerbang, tetapi juga memiliki cara khusus untuk masuk dan keluar, yang juga merupakan metode yang selalu digunakan Yunce, yaitu transfer ruang. Ini juga salah satu hal yang Yunce andalkan saat menghadapi Istana Ilahi Bulan Matahari hari ini. Tentu saja, premisnya adalah pihak lain tidak boleh menemukan keberadaan tabut Suan kuno. Namun pembawa energi Taiko Suan Arc adalah Honger, bukan badan perahu, sehingga tidak terjadi turbulensi aura saat diam. Selain itu, ukurannya dapat berubah, sehingga Kaisar pun kesulitan menemukannya adanya. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda hanya akan menganggapnya sebagai model Xuanzu. Saat itu sudah larut malam, dan segala sesuatu di Frozen Cloud Asgard benar-benar sunyi. Masih ada 2 jam sebelum fajar, dan 2 jam kemudian, Istana Matahari dan Bulan hampir tiba. Yunce mengeluarkan perintah kepala istana dengan jiwa abadi awan beku. Tak lama kemudian, 6 bayangan abadi seputih salju terbang masuk dan mendarat di depan Yunce. 7 dewa awan bekulah yang kehilangan Xia Qingyue. Tuan istana, apa masalahnya? Murong Qiansui bertanya dengan cemberut. Xingye menelepon mereka, pasti ada sesuatu yang penting. Yunce berkata dengan suara yang dalam, ini memang masalah besar. Orang-orang dari Istana Sun Moon bergegas menuju kita, mereka akan tiba sekitar 2 jam, dan orang-orang yang datang dipimpin oleh Tuan Muda Ye Xinghan, dan setidaknya akan ada 3 kaisar. Petik 2. Apa? Murong Qiansui dan yang lainnya semuanya terkejut. Tuan Muda Istana Matahari Bulan. Kaisar, bagi mereka, kata-kata ini tidak diragukan lagi ribuan kali lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Kedua tuan memaksa Frozen Cloud Asgard ke dalam situasi putus asa. Jika Yunce tidak datang, Frozen Cloud Asgard akan lenyap. Dengan setidaknya 3 kaisar, kekuatan ini hampir cukup untuk menyapu 7 Tianxuan kerajaan. Untuk menghancurkan Frozen Cloud Asgard, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengangkat tanganmu. Mengenai alasannya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda.
Anda segera memanggil semua murid dan meminta mereka membawa semua barang penting dalam waktu setengah jam, dan kemudian semua berkumpul di sini setelah setengah jam. Tuan telah memilih untuk melarikan diri. Apakah ada tempat? Jun Lian Chonchubin bertanya dengan gugup. Tidak, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku harus melarikan diri. Yun Che berkata dengan tenang, sisi berlawanan adalah istana matahari dan bulan. Kamu harus tahu betul bahwa jika kamu melarikan diri hari ini, kamu akan selalu dalam pelarian di masa depan, dan kamu akan selalu berada di istana matahari dan bulan. Di bawah bayang-bayang istana ilahi. Kita semua, para murid istana abadi awan beku, berkumpul di sini untuk menghadapi istana ilahi matahari dan bulan bersama-sama. Kata-kata Yun Che dibuat mereka tercengang. Chu Yueli menghela nafas pelan dan berkata dengan sedih, bagaimanapun, itu adalah istana dewa bulan matahari, dan kita tidak dapat bersaing dengannya. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati sia-sia. Kita berenam akan tetap menghadapi bulan matahari istana dewa. Istana, bagi mereka, masih ada 2 jam, mungkin masih ada waktu untuk melarikan diri. Semakin banyak orang yang bisa lepas dari cengkeraman, semakin banyak percikan api yang tersisa di Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Tidak, aku hanya mengatakan bahwa kita akan menghadapi matahari dan bulan bersama-sama. Istana ilahi tidak pernah mengatakan bahwa kami akan membiarkanmu mati. Yun Che berkata dengan sangat serius, meskipun Tuan Muda Istana Ilahi Matahari dan Bulan ada di sini secara langsung kali ini, bukan berarti kita berada dalam situasi putus asa. Jika kalian percaya padaku, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menyelamatkan Frozen Cloud Asgard, tapi aku pasti akan menyelamatkan nyawa kalian semua. Baik itu adalah paman atau paman kalian, serta semua kakak perempuan dan adik perempuan junior. Aku berjanji tidak satupun dari kalian akan hilang. Petik 2. Dan jika semuanya berjalan dengan baik dan bahkan Frozen Cloud Asgard dapat dilestarikan, Yun Che mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata cerah mereka yang berwajah salju satu persatu, kemudian istana abadi awan beku kita akan terlahir kembali dari nirwana. Mulai sekarang, setidaknya dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun akan berani menyinggung kita lagi, sampai kita cukup dewasa untuk bersaing dengan mereka. Di bawah malam, Sue Yue terdiam, Murong Qiansui, Jun Lian Chonchubin, Mulanyi, Chu Yueli, Feng Hanyu, dan Feng Hansui semua menatap Yun Che dengan tatapan kosong, terdiam untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat membayangkan menghadapinya dan berbicara kepadanya. Tuan Muda Istana Matahari Bulan, dan setidaknya 3 kaisar, yang dia sebutkan, apa yang dia andalkan untuk mengatakan hal seperti itu. Malam semakin gelap, dan warna langit berangsur-angsur berubah dari abu-abu menjadi abu-abu tua. Chu Yueli adalah orang pertama yang berbicara, baik. Anda adalah penguasa istana kami. Tentu saja kami akan mempercayai kata-kata Anda. Petik 2, ayo pergi dan kumpulkan semua murid sekarang. Murong Qiansui mengangguk. Saat dia berbicara, ujung rambutnya sudah tertutup butiran es. Dia membunuh 2 penguasa istana bulan matahari dan membawa istana awan beku keluar dari keputusasaan untuk sementara. Tetapi mereka semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari bencana, tapi hanya akhir dari bencana. Ini permulaannya. Saya hanya tidak menyangka bencana yang lebih besar akan datang secepat itu. Selain itu, selanjutnya saya akan berada di kuil ujung beku dan akan memasang penghalang isolasi. Sebelum saya mengambil inisiatif untuk keluar, kecuali orang-orang dari kuil matahari bulan tiba lebih awal, jangan biarkan siapapun mendekat ke sana. Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian tanpa menjelaskan, dia melayang ke udara dan terbang langsung menuju kuil ujung beku. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Ribuan mil keheningan, angin malam sedingin es, dan sebelum Anda menyadarinya, langit telah berubah dari abu-abu menjadi abu-abu, lalu pucat, hingga menjadi cerah. 2 jam berlalu dengan tenang. Semua murid Bingyun telah berkumpul di depan gerbang utama, dan aura ketegangan dan tekad menyelimuti seluruh Frozen Cloud Asgard. Murong Qiansui dan yang lainnya melayang tinggi di langit, mata indah mereka terkadang melihat ke arah selatan, terkadang melihat kembali ke kuil ujung beku. Setelah Yun Che memasuki kuil ujung beku, tidak ada gerakan. Dan waktunya semakin dekat dengan 2 jam, yang disebutkan oleh Yun Che, sehingga mereka hanya bisa terus menenangkan pikiran mereka dengan Bing Xin Jue. Pada saat ini, suara robekan yang jauh namun keras datang dari langit barat daya,
dan suara itu semakin dekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, ke arah suara robekan tersebut, titik hitam samar muncul di atas langit pucat. Apa itu? Mengikuti seruan wanita Bingyun, dalam sekejap, hanya sesaat, titik-titik hitam di pandangannya membesar berkali-kali dengan kecepatan yang sangat mengerikan, muncul dengan jelas bahtera misterius berlapis perak muncul. Kecepatannya jauh melampaui pengetahuan semua wanita Bingyun, dan kemudian, bahtera dalam berwarna perak berhenti dengan kecepatan yang sangat cepat dan berhenti kurang dari 100 kaki di depan mereka. Angin dingin menjadi kacau, ruangan sedikit bergetar, dan aura kekuatan misterius yang sangat besar hampir menyelimuti seluruh alam es, menyebabkan Murong Qiansui, orang terkuat di Frozen Cloud Asgard, dan yang lainnya menahan napas sepenuhnya. Tingkat kekuatan mendalam yang hanya bisa disebut, tidak dapat dipahami, berasal dari Istana Matahari Bulan, benar-benar ada di sini. Tabut mendalam ini disebut Tabut Suci Matahari dan Bulan. Ini adalah bahtera paling dalam di Istana Ilahi Matahari dan Bulan. Ini sangat cepat, dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Kali ini, untuk mengunjungi Istana Abadi Awan Beku kami, kita harus membuka semuanya. Keluar, suara tenang dan sedikit sarkastik datang dari belakang. Mereka dengan cepat melihat ke belakang dan berkata dengan terkejut karena ketakutan, "Tuan Istana." Yun Ce tiba di atas angin dan terbang ke arah Murong Qiansui dan yang lain dalam sekejap mata. Apa sebenarnya yang dia lakukan selama 2 jam yang dia habiskan di Frozen End Temple, tidak ada satupun yang tahu. Namun, mereka samar-samar merasa bahwa beban di tubuh Yun Ce jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pada saat ini, menghadap tabut suci matahari dan bulan yang telah tiba, nafas dan alisnya semuanya tenang, bahkan sedikit bangga, tapi tidak ada kepanikan atau ketakutan. Yun Ce berdiri di depan, menatap langsung ke arah perahu suci matahari dan bulan yang pintunya belum terbuka, dan wajahnya yang tenang tampak sedikit tersenyum. "Teuan, paman senior, kakak perempuan senior, dan adik perempuan junior, kan? Sekarang, itu memang kita. Dalam sejarah 1000 tahun Frozen Cloud Asgard, bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sebagai penguasa Frozen Cloud Asgard, aku mempertaruhkan martabatku sebagai Yun Ce. Aku tidak akan pernah biarkan Frozen Cloud Asgard jatuh seperti ini. Apalagi salah satu dari kalian akan terbunuh. Hal berikutnya yang harus kalian lakukan adalah jangan panik apapun yang terjadi." Mungkin, dia menoleh dan tersenyum lembut pada Bingyun. "Gadis-gadis, kamu juga akan menemukan bahwa Istana Matahari dan Bulan tidak seseram yang kamu kira. Dalam menghadapi bencana, yang mereka cium masing-masing adalah aura keputusasaan yang dingin dan menindas." Tapi kata-kata Yun Ce dan senyum tipis di wajah musuh bebuyutannya seperti angin sepoi-sepoi, menghilangkan sebagian besar depresi dan ketakutan. Semua mata wanita Bingyun tertuju pada sosok yang berdiri di depan mereka. Di atas, dengan mata sedikit gemetar, sebuah perasaan ketergantungan, kepercayaan, dan suhu aneh yang tak terlukiskan terus tumbuh dan meluas di hati mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan pada penguasa istana sebelumnya, Gong Yuxian. Chu Yueli menatap punggung Yun Ce diam-diam, matanya yang indah hilang dalam kebingungan untuk waktu yang lama. Siapa sangka bahwa pria yang dihina dan diejek oleh semua orang di kota Liuyun pada awalnya adalah orang yang dia lindungi hanya setelahnya. Mohon. Hanya dalam beberapa tahun saja, pemuda ini telah mengguncang kerajaan angin biru dan seluruh benua Tianxuan, dan sekarang, dia telah menjadi satu-satunya pendukung Frozen Cloud Asgard dalam menghadapi bencana besar. Dengan suara yang keras, pintu perahu suci matahari dan bulan terbuka pada saat ini, dan sosok dengan energi agung yang dalam yang bergoyang di sekujur tubuh mereka perlahan keluar. Yun Ce menyilangkan lengannya dan melirik orang-orang yang keluar dari tabut suci matahari dan bulan satu persatu. Seringai samar perlahan muncul di sudut mulutnya. "Ye Xinghan, kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu berasal dari matahari dan istana ilahi bulan." Yang disebut tabut suci sungguh menakjubkan, namun ternyata tidak lebih dari itu, dan membuatku menunggu lama sekali. Orang-orang yang keluar dari tabut suci matahari dan bulan semua terdiam, dan wajah mereka sedikit berubah. Ye Xinghan membawa 4 kaisar agung, 15 tuan, dan datang dengan perahu suci matahari dan bulan. Dia ingin membunuh Yun Ce dalam waktu sesingkat mungkin dalam kemarahan, sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi atau melarikan diri. Dalam perjalanan ke sini, mereka telah membayangkan banyak skenario. Mereka berpikir bahwa menghadapi istana ilahi bulan matahari yang jatuh dari langit, Yun Ce
Mungkin sangat ketakutan sehingga dia akan pingsan di tempat, atau dia mungkin melarikan diri dengan kepala di dalam lengannya, dia lari ketakutan. Atau mungkin dia menyadari sesuatu dan kabur dari Frozen Cloud Asgard, lalu mereka akan menghancurkan Frozen Cloud Asgard, lalu langsung menuju Blue Wind Imperial City, menunggu untuk melihat keputusasaan di wajah Yun-che. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melihat pemandangan seperti itu ketika mereka tiba. Postur Yun-che adalah dia menunggu mereka dengan santai. Jelas dia tahu bahwa mereka akan tiba, tapi tidak hanya itu dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, tidak ada sedikit pun rasa panik atau ketakutan, dan suaranya bahkan lebih nyaring, bahkan tanpa sedikit pun rasa gugup, dan sudut mulutnya yang sedikit menyeringai serta matanya yang terlihat jelas arogan dan ceria sepertinya sedang mengamati mangsa yang telah dia jebak. Sebagai predator, ketika mereka menghadapi tatapan Yun-che, mereka sebenarnya merasa seperti mangsa sejenak. Bab 671. Yun-che. Melihat wajah Yun-che yang menyeringai, Ye Xinghan merasakan kebencian dan rasa jijik yang tak terkatakan di hatinya. Saat itu, orang kecil ini yang bahkan lebih buruk daripada reptil bagi Tuan Muda Matahari dan Bulan yang bermartabat, berada di dalam zaman kuno, masalah besarnya hancur di Xuanzhou. Jika bukan karena Yun-che, dia akan mendapatkan tubuh Dewa Phoenix dari Feng Shui Er, dan kekuatannya saat ini akan melampaui seorang kaisar, dan tingkat pertumbuhannya di masa depan akan jauh dari sekarang, semua karena Yun-che ini. Ketika Yun-che meninggal di Primordial Mendalam Ark, dia tidak bisa mengungkapkan kebencian di hatinya tidak peduli apa. Namun 3 tahun kemudian, dia menyadari bahwa Yun-che belum mati. Orang yang juga membunuhnya menghancurkan urusannya lagi. Bahkan kekuatannya yang dalam telah meningkat pesat. Bahkan tampaknya telah melampaui dia. Ketika dia menerima tanda jiwa kematian Ye Qingsheng, kemarahan, kebencian, dan niat membunuh pada saat itu, begitu kuat hingga dadanya hampir meledak. Jika alasannya tidak memberitahunya bahwa dia mungkin bukan lagi lawan Yun-che, dia akan bergegas maju seperti anjing gila dan membunuh Yun-che dengan cara yang paling kejam. Dia menatap Yun-che, matanya berubah dari dingin dan kesal menjadi cibiran kejam. Kamu masih hidup, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Selama bertahun-tahun, penyesalan terbesarku adalah aku tidak bisa. Aku akan memotongnya kamu berkeping-keping dengan tanganku sendiri. Aku tidak menyangka kamu akan kembali dari Raja Neraka lagi dan dengan patuh memberiku hadiah ini. Saat dia berbicara, Ye Xinghan melihat ke belakang dan jatuh pada gadis-gadis Bing Yun. Dalam sekejap, matanya tiba-tiba melebar, tatapannya menjadi sangat panas, dan ekspresi wajahnya berubah dari dingin menjadi nafsu yang tidak tahu malu. Yun-che, tiba-tiba aku merasa sedikit berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku, Tuan Muda tidak akan tahu bahwa Frozen Cloud Asgard adalah tempat yang begitu indah. Aku tidak menyangka bahwa negara kecil yang akan musnah ini akan memiliki begitu banyak keindahan tak tertandingi yang menungguku untuk menikmatinya. Tes. Ye Xinghan mengulurkan tangannya, lidahnya perlahan menjilat sudut mulutnya, dan suara gemericik bahkan terdengar di tenggorokannya. Mata dan napasnya yang penuh nafsu begitu kuat sehingga kemarahan dan niat membunuhnya pun tertutupi sepenuhnya. Dan ini jelas tidak dibuat-buat oleh Ye Xinghan. Dia mempraktikkan seni jahat dan mempunyai banyak istri. Meskipun dia rakus akan kecantikan, penglihatannya secara alami jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Kecantikan biasa tidak akan menarik perhatiannya sama sekali. Namun para wanita di Frozen Cloud Asgard semuanya memiliki kulit es dan salju, wajah bulan dingin, dan bahkan temperamen yang lebih dingin. Masing-masing dari mereka seperti teratai salju Tianshan yang mekar ditiup angin dan salju, atau seperti makhluk abadi yang dibuang oleh es dan salju sebelum kedatangan mereka, berdiri dengan bangga di dunia. Sangat indah. Dalam 1000 tahun terakhir, wanita tercantik dalam sejarah Blue Wind Kingdom semuanya berasal dari Frozen Cloud Asgard, tanpa kecuali. Dan wanita manapun di Frozen Cloud Asgard, bahkan yang paling biasa pun, adalah satu dari sejuta wanita cantik di dunia fana, dan temperamen es dan saljunya jelas tidak sebanding dengan wanita biasa. Oleh karena itu, bahkan Ye Xinghan, yang memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, akan menunjukkan sikap tidak senonoh seperti serigala lapar ketika menghadapi wanita Bing Yun, apalagi 2000 wanita Bing Yun di depannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini, setiap sel dan saraf Ye Xinghan gemetar karena kegembiraan. Ada 2000 wanita Bing Yun, dan hampir semua wanita yang dipilih secara acak dapat melampaui semua wanita yang saat ini dia tawan di Istana Sun Moon.
Terutama 6 orang di depan yang memiliki aura energi mendalam terkuat membuatnya mengeluarkan air liur begitu banyak sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan air liurnya. Dia secara tidak sengaja pernah mendengar tentang Frozen Cloud Asgard sejak lama, tapi seseorang dari Blue kecil kekuatan wanita negeri angin, apalagi menarik perhatiannya, bahkan tidak layak untuk diingatnya. Jika bukan karena nama, Xia King Yue, dan fakta bahwa dia berada di Frozen Cloud Asgard, dia tidak akan pernah merendahkan untuk datang ke tempat seperti itu. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa tempat ini akan menjadi negeri dongeng di bumi. Tuan muda matahari dan bulan, yang menganggap wanita sebagai nyawanya, tiba-tiba merasa paruh pertama hidupnya sia-sia. Pada saat ini, perhatiannya telah sepenuhnya beralih dari Yun Che ke wanita Bing Yun di belakangnya. Dibandingkan dengan wanita cantik yang semuanya secantik es abadi, hidup dan mati Yun Che tidak ada artinya lagi. Tuan muda matahari dan bulan, Ye Xinghan, memiliki reputasi buruk sebagai wanita yang mempraktikkan seni jahat, dan semua gadis Bing Yun telah mendengarnya. Apa yang mereka lihat hari ini bahkan lebih buruk dari apa yang mereka dengar. Menghadapi ekspresi dan tatapannya yang penuh nafsu, semua gadis Bing Yun menunjukkan rasa jijik yang mendalam di wajah mereka. Murong Qiansui, Chu Yueli dan yang lainnya mengerutkan kening, roh es berterbangan di sekujur tubuh mereka, dan mereka memegang pedang es erat-erat di tangan mereka. Bahkan jika mereka binasa hari ini, mereka tidak akan pernah membiarkan Ye Xinghan mencemari mereka sedikitpun. Hahaha, setelah mendengarkan kata-kata Ye Xinghan, Yun Che tidak menunjukkan rasa takut atau marah sedikitpun. Sebaliknya, dia menyilangkan tangannya dan tertawa keras. Ye Xinghan, kamu masih melakukan ini ketika kamu akan mati. Ini mimpi musim semi dan musim gugur benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apakah pemuda ini akan mati? Mata Ye Xinghan menyipit, dan dia juga mengangkat kepalanya dan tertawa lebih keras dan lebih keras dari Yun Che. Anyan, itu tampaknya meskipun kamu telah hidup selama 3 tahun lagi, kamu telah hidup seperti orang bodoh yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang akan mati. Tuan muda, Yesi maju selangkah dan berkata, ini saat anak laki-laki itu melihat tuan muda, dia jelas ketakutan dan menjadi gila. Sebagai tuan muda, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Saya akan menjatuhkannya sekarang dan membiarkan tuan muda melakukan apapun yang dia inginkan. Terima kasih kamu, tetua ke-15. Ye Xinghan berkata dengan santai, penatua ke-15 harus lebih lembut, jangan bunuh dia. Biarkan aku mematahkan kakinya dulu. Yesi mencibir, menggunakan semua energi hitamnya. Dia gelisah dan hendak bergerak maju. Tiba-tiba sosok di depannya berkedip dan dihadang oleh Ye Guying. Dia berbisik, tunggu, jangan mengambil tindakan dulu. Tidakkah kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasinya? Ketika kami datang, mereka telah membentuk barisan di sini dan bahkan memanggil nama perahu suci matahari dan bulan. Mereka jelas tahu bahwa kami akan datang, tetapi bukannya melarikan diri, mereka sengaja menunggu di sini. Ye Guying berkata dengan dingin, kalau tidak ada dukungan atau konspirasi, bagaimana bisa seperti ini? Apalagi Yun Che itu, lihat penampilannya, tidak ada sedikitpun rasa khawatir atau takut. Sebaliknya, dia terlihat seperti punya peluang menang dan mangsanya telah mengambil umpannya. Situasinya tidak hanya salah, setelah mereka tiba, adegan ketika mereka menemukan Yun Che benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Yesi menjawab, ini memang tidak biasa. Tapi aku baru saja mencoba yang terbaik adalah menjelajahi lingkungan sekitar, dan tidak ada aura-orang kuat sama sekali. Aura kekuatan yang mendalam adalah yang paling kuat. Yang terkuat hanya berada di tingkat ke-8 alam mendalam Kaisar, dan Yun Che ini hanya berada di tingkat ke-3 dari alam mendalam Kaisar. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka tahu sebelumnya bahwa kami akan datang, mereka tidak melarikan diri. Mereka jelas tahu bahwa kami akan segera tiba. Bahkan jika orang-orang Istana Dewa Bulan melarikan diri ke ujung bumi, itu akan sia-sia. Dan penampilan Yun Che hanya berpura-pura, itu hanya gertakan. Apakah kamu benar-benar berpikir dia berpura-pura? Ye Guying berkata dengan alis yang dalam, kita semua dia adalah seseorang yang telah hidup selama hampir 1000 tahun, dan Yun Che baru berusia awal 20-an. Apakah dia hanya berpura-pura? Apakah dia masih bisa lepas dari pandangan kita? Kelopak mata Yesi sedikit berkedut, dan Ye Zhenran dan Ye Juanyun juga sedikit mengernyit. Yun Che di depannya tidak hanya aktif menunggu mereka di sini,
tetapi juga menghadap istana ilahi bulan matahari. Dia tenang dan tenang, tidak peduli apa dari ekspresi, mata, dan postur tubuhnya, tidak ada sedikit pun rasa gugup atau takut. Sebaliknya, dia terus-menerus mengungkapkan kesombongan dan bahkan penghinaan. Monster-monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, atau bahkan hampir 1000 tahun, tidak akan pernah percaya pada orang yang berbakat. Seorang pria muda berusia awal 20-an bisa berpura-pura di depan mereka sedemikian rupa. Jauh di lubuk hati mereka telah memutuskan, pasti ada seseorang di belakang Yunce. Jadi apa? Yesi masih tersenyum menghina, bahkan jika dia benar-benar memiliki pendukung besar, apakah ada orang yang bisa lebih kuat dari istana ilahi matahari bulan kita? Di benua Tianxuan ini, selain dari 3 tanah suci lainnya, bisakah ada orang lain? Apakah ada makhluk yang layak ditakuti oleh istana matahari bulan kita? Kata-kata Yesi arogan dan tidak berdasar, tetapi itu juga merupakan fakta yang kuat. Sebagai kekuatan tertinggi di benua Tianxuan, kecuali tanah suci, istana laut tertinggi, dan domain pedang surgawi yang perkasa, yang juga berada di tanah suci yang sama, tidak ada yang dapat membuat mereka memandangnya secara setara. Bahkan jika Yunce memanggil semua praktisi di seluruh kerajaan Blue Wind, mereka tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Seseorang yang sendirian mengalahkan Sekte Phoenix Suci dan mampu membunuh Ye Qingsheng dan Ye Ziyi dalam 6 tahun berkultivasi. Saya tidak punya alasan untuk berpikir bahwa dia hanya menunggu untuk mati di sini. Ye Guiying berkata dengan sangat hati-hati, dan apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia mengatakan bahwa tuan muda kita berada di ambang kematian. Dia mungkin hanya menggertak, tetapi jika pendukung di belakangnya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, meskipun hanya 1 miliar dari ada kemungkinan. Apakah Anda berani mengambil risiko ini? Jika sesuatu terjadi pada tuan muda, bukan hanya kami yang akan mati, tetapi seluruh keluarga kami, tua dan muda, dan bahkan seluruh generasi mendatang akan dikuburkan bersamanya. Kata-kata Ye Guiying membuat seluruh tubuh Ye Si gemetar. Sedikit gemetar, Ye Horan dan Ye Juanyun juga memasang ekspresi dramatis di wajah mereka. Melihat ekspresi tekad Yunce tanpa cacat sama sekali, mereka, para tetua istana ilahi bulan matahari dan para kaisar kuat yang memandang rendah dunia, tiba-tiba tidak lagi merasa ingin bergegas ke depan, tetapi memusatkan seluruh kekuatan mereka. Secara mental, jelajahi area sekitarnya untuk melihat apakah ada energi misterius yang tersembunyi. Hidupnya yang tercela, hidup atau mati, tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan tuan muda. Bukannya saya terlalu berhati-hati, tapi penampilannya tidak biasa. Pasti ada konspirasi di baliknya. Tuan muda adalah di sini, dan kita benar-benar tidak bisa mengambil risiko ini. Ye Guiying setengah menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, biarkan aku mencari tahu latar belakangnya dulu. Setelah mengungkap latar belakangnya dan memastikan bahwa tidak ada ancaman, itu tidak akan terlalu terlambat untuk membunuhnya. Petik 2. Oh, kenapa tiba-tiba begitu sepi? Apakah kamu tidak berteriak bahwa kamu ingin menjatuhkanku? Kamu harus mengambil tindakan. Yunce mengulurkan jari-jarinya dengan santai dan mengaitkan jari-jarinya. Dengan gerakan dan matanya yang menghina, apalagi matahari dan bulan di sisi lain, para tetua kuil, bahkan praktisi terdalam yang paling rendah sekalipun, akan sangat marah hingga mereka meledak dalam kemarahan. Ekspresi Yunce sombong dan menghina, namun nyatanya, sudah ada keringat dingin di belakang lehernya. Baru saja, Jasmine memberitahunya tentang kekuatan keempat orang ini, satu berada di alam berdaulat tingkat ketiga, dua berada di alam berdaulat tingkat kelima, dan orang yang terlihat paling muda secara mengejutkan berada di alam berdaulat tingkat ketujuh. Alam berdaulat, mendekati akhir panggung, keluarga Yun akan mampu bersaing dengannya keberadaan yang menakutkan dari penatua tertinggi. Dia berharap Ye Xinghan pasti akan membawa seseorang yang kuat di tingkat kaisar, tetapi kekuatan barisan yang dia bawa masih jauh melampaui harapannya. Bahkan kekuatan mendalam Ye Xinghan sendiri telah menembus ke alam Heksuan tingkat ke-8, yang jauh lebih baik dari 3 tahun lalu. Jika Ye Si benar-benar bergegas sekarang, satu-satunya pilihannya adalah membawa gadis-gadis Bingyun dan melarikan diri ke dalam bahtera kuno yang dalam. Semua rencana selanjutnya tidak akan mungkin terjadi. Untungnya, dia berhasil membuat pihak lain sangat waspada, membuat permulaannya berjalan mulus. Ye Guiying berjalan maju perlahan, nafas yang tidak kuat tapi seluas lautan tak berbatas dilepaskan, memenuhi hampir seluruh wilayah salju Bingji dalam sekejap mata.
Nafas ini begitu kuat dan menakutkan sehingga Bing Yun tercengang. Semua para gadis terkejut, karena ini adalah kekuatan yang melampaui pengetahuan dan bahkan imajinasi mereka berkali-kali. Yun Ce, Ye Guying berkata dengan tenang, meskipun kamu sangat berbakat, di mata Istana Matahari dan Bulan kami, kamu tidak layak disebutkan. Jika kami ingin membunuhmu, itu hanya masalah tangan. Tapi di sini sebelumnya, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Jika Anda menjawabnya dengan jujur, kami dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa wanita di belakang Anda. Petik 2. Kata-kata terakhir Ye Guying jelas-jelas omong kosong, karena meskipun mereka ingin mengambil tindakan, gadis Yun dan Ye Xinghan tidak akan pernah setuju. Yun Ce meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha. Bunuh aku, hanya karena kamu, Kaisar tingkat ketiga, 2 Kaisar tingkat 5, dan Kaisar tingkat ketujuh juga ingin membunuhku. Hahaha, ini hanya lelucon besar. Apakah kamu, Istana Ilahi Sun Moon, semuanya adalah sekelompok orang bodoh yang merasa benar sendiri. Kata-kata Yun Ce membuat ekspresi keempat tetua dan Ye Xinghan tiba-tiba berubah. Itu bukan karena perlakuan Yun Ce terhadap mereka, penghinaan verbal yang arogan dan kasar, tapi dia sebenarnya secara akurat menyatakan tingkat kekuatan mendalam dari Ye Zhenran, Ye Si, Ye Juanyun, dan Ye Guying. Itu benar, bersambung.